Jika video ini tembus 100 like dalam waktu 1 minggu, maka saya akan bagi-bagi saldo dana gratis. Syaratnya simple, kalian tinggal like video ini, subscribe channel ini, kemudian tinggalkan komentar yang menarik, sertakan juga nomor dana kalian. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Uyo Legit. Oke teman-teman, langsung saja ya. Di video kali ini saya akan kasih tahu bahwa di channel Uyo Legit ada segmen atau episode terbaru teman-teman. Nama segmennya Markibong, mari kita bongkar. Yang dimana segmen Markibong ini saya akan bongkar aplikasi-aplikasi money game, skema ponzi, ataupun aplikasi bisnis investasi bodong yang merugikan. Oke, langsung aja teman-teman. Di episode atau segmen Markibong yang pertama, saya akan bongkar aplikasi Polaris teman-teman, yang katanya aplikasi ini bisa menghasilkan uang sampai jutaan rupiah. Nah, di sini saya akan bongkar aplikasi Polaris ini dengan beberapa fakta teman-teman. Fakta pertama, aplikasi Polaris ini satu developer dengan aplikasi Kompas, yang dimana aplikasi Polaris ini sudah pernah dirilis teman-teman sebelumnya, sekitar 4 atau 3 bulan yang lalu ya. Dan kenapa saya bisa katakan seperti itu teman-teman, karena saya sudah pernah tahu dan ada buktinya teman-teman, sebelum aplikasi Polaris dan Kompas dihapus di Play Store. Oke, langsung aja di sini saya akan tunjukkan buktinya. Sebelumnya saya sudah pernah merecord beberapa bulan yang lalu. Langsung aja kita masuk ke Play Store teman-teman. Nah, sebelumnya di Play Store teman-teman, sebelum aplikasi Polaris dan Kompas dihapus di Play Store, kalian bisa mencari aplikasi Polaris dengan kata kunci Polaris Larking teman-teman. Nanti kalian bisa ketikkan di sini Polaris Larking seperti ini. Ketik Polaris Larking. Nah, nanti akan muncul teman-teman. Di sini Polaris muncul ya. Dan Polaris reviewnya sangat jelek ya, ratingnya sangat jelek. Dan aplikasi Polaris juga satu developer dengan Kompas teman-teman, karena nama developer atau pengembangnya Larking. Nah, di sini rating Polaris dulu sekitar 2,3 teman-teman, yang artinya aplikasi ini sangat jelek ya. Dan di sini ada beberapa keluhan para usernya ya, yang sudah merasa dirugikan dari aplikasi Polaris ini teman-teman. Oke, langsung aja sekarang kita coba cari atau samakan aplikasi Kompas ya. Kita scroll ke atas, kemudian kita masuk ke pencarian. Sebelum aplikasi Kompas dihapus, kita bisa mencarinya dengan kata kunci Kompas Marketing. Nah, seperti ini. Jadi Polaris ini dan Kompas satu developer atau satu pengembang ya, karena developernya sama, Larking. Jadi Polaris kita itu wajib kalian waspadai teman-teman, karena dulu juga sudah scam ya, menipu banyak orang. Kemudian setelah Polaris rilis ganti Kompas teman-teman. Setelah Kompas berjalan 2-3 bulan, akhirnya Kompas scam dan aplikasinya sudah dihapus semua. Dan sekarang Polaris ini dimunculkan kembali teman-teman, jadi kalian harus waspadai ya. Oke, langsung aja kita masuk lagi ke aplikasi Polarisnya. Sekarang kita coba bahas tentang sistem aplikasi Polaris. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke aplikasi Polarisnya. Nah, di sini tampilan aplikasi Polarisnya seperti ini ya. Langsung aja kita klik silang. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman, kurang lebih. Dan sebelum saya jelaskan sistem investasi di aplikasi Polaris, saya akan tunjukkan fakta kedua teman-teman. Fakta kedua tentang aplikasi Polaris adalah aplikasi Polaris ini tidak terdaftar di OJK maupun Kominfo, yang artinya jika aplikasi investasi tidak terdaftar di OJK maupun Kominfo, bisa dikatakan aplikasi Polaris ini ilegal teman-teman. Jadi teman-teman harus waspada ya dengan aplikasi Polaris. Langsung saja saya akan tunjukkan buktinya. Di sini kita bisa cek di WhatsApp-nya OJK langsung ya.
Cara mengeceknya gampang teman-teman, kalian tinggal tuliskan di sini. Kalian bisa chat aplikasi, misalkan kalian cek aplikasi Polaris, kalian ketikkan seperti ini, Polaris. Nah seperti ini, kemudian kita tunggu balasannya, kita tunggu sebentar. Nah jika balasannya seperti ini, pertanyaan yang Bapak atau Ibu sampaikan bersifat konsultasi. Jadi aplikasi Polaris ini bisa dipastikan tidak terdaftar di OJK. Nanti kalian bisa bertanya atau melaporkan aplikasinya di sini. Nanti kalian bisa laporkan atau mengadu aplikasi Polaris ke OJK ya. Kemudian gimana sih untuk contoh aplikasi, mengetahui aplikasi yang sudah terdaftar di OJK? Nah, di sini saya akan berikan contoh, misalkan kita tanyakan aplikasi Bibit. Kita klik. Nah, nanti kalau aplikasinya sudah terdaftar akan muncul balasan, teman-teman. Nah, akan muncul balasannya seperti ini. PT Bibit Tumbuh Bersama adalah agen penjualan efek reksadana yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, ini contoh aplikasi yang sudah terdaftar di OJK, aplikasi Bibit. Jadi aplikasi Polaris ini secara fakta teman-teman, aplikasi ini tidak terdaftar di OJK ataupun aplikasi ini ilegal ya, bisa dikatakan ilegal. Jadi teman-teman harus waspada bermain atau daftar di aplikasi Polaris ini. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan jelaskan sistem investasi di aplikasi Polaris. Nah, di sini ada beberapa produk teman-teman. Jadi investasi di Polaris ini sistemnya seperti peer to peer lending teman-teman. Apa sih peer to peer lending? Buat teman-teman yang belum tahu, peer to peer lending itu sebuah sistem investasi yang mempertemukan pendana dengan peminjam. Misalkan kita sebagai pendana atau investor, kita bisa berinvestasi dengan mendanai atau meminjamkan uang kita ke sebuah perusahaan atau UMK ataupun secara perorangan teman-teman. Nah, di sini yang kalian harus waspadai, di aplikasi ini kita bisa berinvestasi cuma hitungan jam ya. Di sini kita bisa meminjamkan atau mendanai dalam siklus pinjaman 12 jam, ada 7 hari dan 30 hari teman-teman. Dengan keuntungannya untuk 12 jam kurang lebih ini 1,9% ya. Jadi kita sudah bisa tahu teman-teman, dengan melihat keuntungan dan tenor siklus peminjaman saja, di sini kita bisa tahu aplikasi sistem peer to peer lending ini wajib kalian dicurigai ya. Wajib kalian curigai teman-teman. Karena apa? Keuntungan di aplikasi Polaris ini tidak masuk akal ya untuk dunia investasi di peer to peer lending teman-teman. Sekarang kita langsung coba kita klik di menu peminjaman. Misalkan kita klik peminjaman yang 12 jam. Nah, di aplikasi Polaris ini kita bisa meminjamkan atau mendanai seseorang ya. Di sini nanti kita bisa masukkan jumlah nominalnya di sini. Nah, di sini teman-teman wajib kalian waspadai. Nah, di Polaris ini investasinya atau mendanai, kita tidak tahu uang kita dipinjamkan ke siapa ataupun perusahaan siapa. Nah, di sini tidak dijelaskan ya. Jadi aplikasi Polaris ini tidak transparan. Karena jika aplikasi peer to peer lending yang sudah diawasi OJK, kita sebagai pendana atau sebagai investasi harus atau wajib tahu siapa yang meminjam. Misalkan yang meminjam sebuah perusahaan atau sebuah toko ataupun sebuah perorangan teman-teman. Saya contohkan di sini atau saya bandingkan dengan aplikasi yang sudah terdaftar di OJK ya. Sistemnya sama, sistem peer to peer lending. Nah, di sini nama aplikasinya Modal Rakyat. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang aplikasi sistem investasi peer to peer lending yang sudah terdaftar di OJK teman-teman. Untuk aplikasinya namanya Modal Rakyat. Nah, langsung aja kita masuk ke menu peluang. Di sini saya hanya menunjukkan di sini teman-teman.
Di sini kita bisa meminjamkan UMKM, mikro ataupun multiguna. Misalkan di sini ada PT. Nah, kita klik tunggu sebentar teman-teman. Nah, di sini kita sebagai mendana bisa tahu uang kita dipinjamkan atau mendanai ke siapa ya. Di sini kita bisa tahu di sini yang meminjam sebuah PT KCR. Nah, di sini ada detail peminjaman atau detail pinjaman. Di sini kita bisa mengetahui nominal peminjamannya 400 juta. Di sini ada bunganya, ada tenornya teman-teman. Kemudian jangka waktu. Kemudian di sini ada tujuan investasinya. Di sini wajib disebutkan tujuan pinjamannya itu untuk apa. Jadi kita harus tahu. Kemudian di sini ada informasi data peminjam. Nah, intinya jadi jika aplikasi investasi peer-to-peer lending, si peminjam itu harus kita ketahui nama PT-nya, tempatnya, alamatnya, pokok harus terverifikasi. Seorang peminjam harus terverifikasi ya, agar kita tahu dan melacaknya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, kalau aplikasi peer-to-peer lending yang sudah terdaftar OJK itu seperti ini. Sedangkan aplikasi Polaris, nah di aplikasi Polaris ini tidak transparan. Di sini kita tidak tahu aplikasi ini siapa yang meminjam, kemudian untuk apa pinjaman ini, untuk apa, untuk digunakan untuk apa, ini kita tidak tahu teman-teman. Di Polaris ini tidak transparan. Padahal aplikasi ini hanya akal-akalan teman-teman. Jadi Polaris ini hanya akal-akalannya, cuma mengatasnamakan peer-to-peer lending. Sebenarnya uang ini dikelola untuk membayar para member atau diputarkan ke para membernya teman-teman. Langsung aja kita kembali ya. Jadi seperti itu untuk sistem Polaris. Untuk sistemnya peer-to-peer lending, dan peer-to-peer lendingnya tidak transparan teman-teman. Kalian harus waspadai aplikasi Polaris ini ya, karena investasi peer-to-peer lendingnya tidak masuk akal. Sekarang kita masuk ke menu undang teman-teman. Nah, di sini ada sistem undang teman ya. Jika kita mengundang teman, kita bisa mendapatkan komisi sampai 9 tingkat teman-teman. Nah, di sini pun kita juga bisa tahu aplikasi ini bisa dikatakan bodong ya, karena dalam dunia investasi atau peer-to-peer lending, jika mengundang teman kita tidak ada sistem piramida seperti ini ya. Kalaupun aplikasi yang sudah resmi, yang bonus undang teman paling hanya bonus referral biasa ya. Misalkan mengundang satu teman 20.000, seterusnya teman-teman, satu orang sudah pasti 20.000, misalkan seperti itu. Kalau aplikasi Polaris ini sistemnya piramida teman-teman. Nah, di sini aplikasi ini wajib kalian waspada ya, karena sebenarnya uang kita atau kita dibayar dari uang-uang ini teman-teman. Uang para member itu hanya diputar-putar saja ya, hanya diputar-putar saja untuk membayar. Misalkan kita mengundang teman, kita dibayar, kita mengundang teman lagi, kita dibayar, dan seterusnya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Dan bisa dikatakan aplikasi Polaris ini wajib kalian waspadai, karena dengan saya sudah menyebutkan beberapa fakta tadi, sudah bisa disimpulkan aplikasi Polaris ini itu investasi bodong ya, karena aplikasi ini tidak terdaftar di OJK maupun Kominfo, dan aplikasi ini investasinya tidak transparan. Dan lebih parahnya lagi, aplikasi Polaris ini satu developer atau pengembang aplikasi Kompas, yang dimana aplikasi Kompas dulu itu sudah menipu banyak orang. Jadi teman-teman wajib waspadai aplikasi Polaris, jangan daftar di aplikasi Polaris. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur daftar di aplikasi Polaris, saran saya teman-teman wajib cepet-cepet withdraw modal kalian ya. Kalau teman-teman sudah withdraw, kalian tinggalkan atau hapus
saja aplikasi Polaris ini, karena aplikasi ini sedang cari maksa ya. Maka kedepannya Polaris ini akan kabur seperti yang terdahulunya ya. Jadi langsung aja teman-teman withdraw modal kalian di aplikasi Polaris. Oke teman-teman, mungkin untuk video tentang Markibong kali ini sampai di sini ya. Semoga video ini bermanfaat teman-teman, dan jika teman-teman ada pertanyaan atau ingin membongkar atau merequest aplikasi yang ingin kalian bongkar, aplikasi money game lainnya, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai di sini video Markibong kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel ini terus dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.